Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Obat 21, channelnya para guru Indonesia. Di video kali ini Bapak kita akan membahas terkait uh, visi dan misi Prabowo Gibran yang dinyatakan menang di versi quick count Bapak Ibu. Sekali lagi versi quick count. Penentu pemenang nantinya adalah tetap hasil dari real count Bapak Ibu, ya. Tapi memang dari hasil quick count beberapa lembaga survei ini menunjukkan bahwasanya memang yang memenangkan Pilpres adalah Prabowo Gibran versi quick count. Real count-nya nanti kita akan lihat seperti apa Bapak Ibu. Nah, menarik untuk kita cek ya visi dan misi Pak Prabowo dan Mas Gibran seperti apa sebenarnya di bidang pendidikan, bidang yang kita fokus sebagai guru dan pelajar seperti itu. Ini kami tertarik membahas ini karena banyak komentar ya terkait ini. Berikutnya kami akan bahas visi dan misi dari capres lain Bapak Ibu, baik dari Pak Anies maupun dari Pak Ganjar. Anies dan Ganjar Mahfud kita akan bahas di next video. Kita bahas dulu yang pertama dari pemenang versi quick count Prabowo Gibran ya. Untuk real count-nya nanti kita lihat seperti apa Bapak Ibu. Nah, referensi kita dalam pembahasan ini yang pertama dari Detik Edu ya, pada tanggal 4 Februari 2024 ini memposting tentang program ketiga pasangan capres cawapres di bidang pendidikan ya. Di video pertama ini kita fokus ya visi dan misi program Pak Prabowo Gibran di bidang pendidikan. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengusung program makan siang dan susu gratis buat siswa. Ini yang pertama. Jadi program makan siang dan susu gratis buat siswa. Ini programnya yang memang ramai dibahas ya. Meskipun banyak sepertinya miskonsepsi menganggap makan siang ini untuk seluruh Indonesia ya. Tapi kami lihat di sini, kita lihat ini difokuskan untuk program makan siang dan susu gratis buat siswa. Kemudian serta bantuan gizi balita dan ibu hamil, ya arahnya untuk mencegah stunting ya sepertinya. Keduanya juga berencana melanjutkan KIP dan Kartu Prakerja, jadi Kartu Indonesia Pintar itu tetap dilanjutkan Bapak Ibu. Kemudian Prabowo Gibran juga berencana membangun sekolah unggulan terintegrasi SD SMA. Mereka juga menjanjikan perbaikan buat sekolah dengan kondisi kurang dan tidak layak. Beasiswa S1 dan sampai S2 juga dijanjikan Prabowo Gibran bagi anak petani, nelayan, guru, dan buruh. Program beasiswa juga direncanakan untuk siswa pondok pesantren dan sekolah berbasis agama untuk lanjut studi nasional maupun internasional. Kenaikan gaji yang dijanjikan Prabowo Gibran bagi ASN, terutama guru, dosen, nakes, penyuluh, dan anggota TNI Polri diarahkan pada upah minimum provinsi. Jadi dari sisi kesejahteraan, pasangan Prabowo Gibran, ya ini dari Detik Edu menyampaikan memang dijanjikan seperti itu untuk kesejahteraan termasuk guru, seperti itu, guru dan dosen. Kita lihat realisasinya kalau memang hasil quick count ini sama dengan real count. Kalau hasil real count sama dengan quick count, maka otomatis presiden kita berikutnya adalah Prabowo seperti itu dan wakilnya Mas Gibran. Ya, selanjutnya rentang gaji tertinggi para ASN tersebut rencananya mengacu pada jabatan profesional. Pelaksanaannya bertahap sesuai kemampuan keuangan negara. Prabowo dan Gibran juga menjanjikan pemberlakuan upah minimum bagi guru swasta, PAUD, madrasah, dan yayasan, Bapak Ibu. Nah, dari media nasional yang lainnya, Kompas, Bapak Ibu juga membahas ini terkait visi misi 3 pasangan capres-cawapres, seperti itu. Baik dari Pak Anies dan Caimin, kemudian Prabowo dan Gibran, kemudian Ganjar Mahfud, seperti itu. Nah, kita lihat di sini lebih detail ya di Kompas terkait program Prabowo dan Gibran di bidang pendidikan. Nah, kita baca visi misi pendidikan dan kebudayaan Prabowo Gibran tertuang dalam Astacita 4. Prabowo Gibran secara umum berfokus pada pentingnya kualitas SDM. Apa saja itu? Hal itu terjawab dalam bab memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan,
prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Ada banyak visi dan misi yang terbagi-bagi dalam beberapa bab sebagai berikut. Bab memperkuat pendidikan, sains, dan teknologi, melanjutkan program Kartu Indonesia Pintar yang menyasar pada kualitas pengajar, pendidik, dan murid, serta memperluas cakupan program hingga ke perguruan tinggi. Melanjutkan program Kartu Indonesia Pintar untuk pesantren, santri unggul berkualitas, dan sekolah berbasis agama lain dan perguruan tinggi. Meningkatkan sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing global, membenahi kurikulum perguruan tinggi berbasis proyek pendidikan vokasi, politeknik berbasis riset, inovatif, aplikatif, bidang inkubasi yang terhubung dengan industri. Menyambungkan proyeksi kebutuhan sumber daya manusia antara dunia usaha dan dunia industri, meningkatkan dana riset dan inovasi sehingga dapat mencapai 1,5 sampai 2,0% dari PBD dalam 5 tahun. Menyediakan beasiswa bagi putra-putri, petani, nelayan, guru, dan buruh untuk melanjutkan jenjang pendidikan S1 dan S3, membangun sistem perpustakaan digital dan taman-taman diskusi untuk mendorong literasi masyarakat, mengharuskan bacaan wajib ilmu pengetahuan alam IPA, sejarah, sastra, budaya, dan filsafat, mendorong pendidikan yang membantu peningkatan literasi digital pada berbagai tingkat pendidikan untuk membangun budaya digital, mengembangkan dan meningkatkan kualitas sekolah-sekolah kejuruan dalam segala bidang keahlian teknis, melakukan revitalisasi balai-balai pelatihan kerja, memberlakukan upah minimum untuk kategori guru swasta, PAUD, madrasah, dan yayasan, meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren dan sekolah-sekolah berbasis agama lain, dan memberikan beasiswa bagi para siswa untuk melanjutkan pendidikan baik di tingkat nasional maupun internasional. Menggandeng perusahaan swasta bermitra dengan BUMN untuk membuka program beasiswa dan magang bagi lulusan di perguruan tinggi dan sekolah kejuruan, meningkatkan kesejahteraan dosen, peneliti, dan penyuluh, serta memberikan akses yang mudah bagi generasi muda yang ingin melanjutkan pendidikan dengan meningkatkan ketersediaan daya tampung perguruan tinggi, standarisasi kualitas, dan mempermudah akses masuk perguruan tinggi. Membangun sistem pendidikan nasional yang mengedepankan pendidikan pembentukan karakter bangsa dengan melaksanakan program pengembangan budi pekerti sejak dini. Menjamin insentif bagi perguruan tinggi dan dunia usaha yang berkolaborasi dalam ilmu pengetahuan dan riset yang mendukung kemajuan dan daya saing bangsa serta membuka kesempatan untuk berkolaborasi global. Membangun sistem pendidikan nasional yang mengedepankan pembentukan 8 karakter utama seperti religius, bermoral, sehat, cerdas, dan kreatif, kerja keras, disiplin, dan tertib, mandiri, dan bermartabat, mengembangkan budaya bahari dalam sistem pendidikan nasional, meningkatkan kualitas sistem pendidikan di seluruh Indonesia yang salah satunya menitik beratkan luaran individu-individu yang kreatif dan inovatif serta berkualifikasi global. Membuka lebih banyak fakultas ilmu pendidikan yang diberikan subsidi yang lebih banyak dari pemerintah sehingga uang kuliah lebih murah serta dosen-dosen diberikan kompensasi lebih tinggi daripada pengajar di fakultas lain. Membuka kesempatan pelatihan jangka pendek bagi tenaga pengajar berkompetensi internasional secara berkala di Fakultas Ilmu Pendidikan untuk memperkaya hasanah para calon guru Indonesia. Selain itu, Prabowo dan Gibran juga akan membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi. Kemudian ada sekolah unggulan yang dibangun mengikuti model sekolah unggulan tanpa asrama, non-boarding school, dan asrama, serta terintegrasi dari sekolah dasar hingga ke menengah atas. Di samping itu akan dilaksanakan perbaikan sekolah-sekolah yang saat ini dalam kondisi kurang dan tidak layak. Nah, informasi lebih rinci paslon nomor 2 di bidang pendidikan bisa dicek di laman https://prabowogibran2.id. Nah, ini Bapak Ibu ya. Dari sekian visi dan misi atau program dari Prabowo Gibran di bidang pendidikan, Bapak Ibu ya. Karena banyak juga nih komentar, seperti apa sih program dari
pasangan yang dinyatakan menang quick count seperti itu. Oke Bapak Ibu ya, kita sharing di kolom komentar, kita diskusi di sana. Insya Allah next video kami akan bahas visi dan misi dari Capres nomor 1 dan nomor 3 seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.